Nah Pak, untuk menuju FWS ini, apa sih Pak yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan tentunya area ya, ruang kecil rapatnya berdampingan, berarti kita harus membuat peredam dindingnya. Jadi seperti itu yang disiapkan di BPS. Oh iya. Mungkin teman-teman di daerah boleh juga nih mengadopsi apa yang udah dilakukan ke BPS RI, atau kalau mau lihat langsung boleh ya Pak? Kalau studi banding ke sana mungkin bagi teman-teman yang mau menerapkan FWS. Kalau boleh tahu di BPS sendiri, apakah FWS ini akan kedepannya akan semua kantor diberlakukan atau bagaimana Pak? Kalau dalam arahan pimpinan memang arahnya kita akan semua ke sana bekerja. Malah bukan FWS ya, flexible working space itu kan areanya, tapi pola kerjanya nanti akan flexible from working from everywhere. Oh iya. WFH. Nah itu arahnya nanti termasuk yang sudah diuji cobakan di Biro Perencanaan. Jadi nanti di Biro Perencanaan itu kapasitas kerjanya bukan full 100% tapi hanya 80%. Yang lain Pak? Yang lain WFH. Oh wah. Menurut teman-teman gimana tuh kalau kita terapkan itu juga? Apakah enak? Kayaknya enak ya. Tapi itu masih dalam tahap evaluasi. Bagaimana nanti kinerja tim Biro Perencanaan. Kalau memang oke dan hasilnya kinerjanya juga bagus, nanti tentu akan ditularkan ke tempat yang lain. Oke Pak. Dari FWS nih kita ke outsourcing ya Pak ya. Ini bahkan udah banyak nih, kalau di Sumatera Utara sendiri hampir setiap kabupaten kota menurut saya dan sepengetahuan saya sudah menerapkan yang namanya outsourcing. Apakah kedepannya di tahun depan outsourcing masih ada Pak? Outsourcing itu berawalnya dari Menpan RB ya, permintaan untuk perubahan. Awalnya kita semua menggunakan tenaga PPNPN. Iya. PPNPN itu ya mau tidak mau memang kita butuhkan. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ASN. Yang tidak bisa BPS merekrut orang secara khusus untuk jadi ASN, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan tusi BPS gitu. Iya. Pekerjaan yang umum-umum. Nah, PPNPN itu yang kita alihkan ke outsourcing. Awalnya itu memang rame karena teman-teman berpikirnya bagaimana PPNPN itu semuanya bisa masuk ke outsourcing tanpa ada yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya semuanya bisa masuk, tidak ada masalah. Kedepannya kalau yang sudah dirasakan oleh kami di pusat, kegiatan outsourcing itu sangat membantu. Yang pertama, teman-teman di rumah tangga nantinya tidak perlu memikirkan menghitung jam kerja mereka, gajinya, lemburnya, BPJS kesehatannya, itu diserahkan oleh perusahaan outsourcing semua yang mengerjakan, yang menghitung. Teman-teman tinggal memikirkan inovasi-inovasi baru untuk kerja ke rumah tanggaan. Yang begitu-begitu biarkan kasih ke perusahaan outsourcing-nya. Yang berikutnya adalah banyak tenaga yang bisa kita minta ke tenaga outsourcing. Di kami itu ada selain yang teman-teman di provinsi, kabupaten mungkin cuman CS, pengemudi, satpam, 3 itu kali ya yang utama ya. Tapi di kami mungkin di tempat teman-teman juga perlu pramusaji untuk ruang rapat, untuk melayani pimpinan. Lalu yang krusial sebenarnya adalah yang saya lihat setelah saya di sini adalah tidak ada ASN yang mempunyai kompetensi di bidang teknisi untuk merawat sarpras, untuk merawat peralatan elektronik, betul Pak. Viewer, jalur listrik, pompa air, genset, lalu memperbaiki shower, memperbaiki itu teknisi kerjaannya. Dan kita nggak punya ASN untuk itu. Itu bisa kita minta di
outsourcing untuk diadakan. Minimal 1 aja di provinsi atau di tiap satker. Iya. Itu mereka yang semua handle. Ganti lampu, ganti benerin viewer. Oh, itu boleh outsourcing, Pak? Outsourcing. Kita pakai baru outsourcing. Kita punya teknisi sebelumnya PPNPN itu 5. Ternyata kita perlunya lebih. Jadi pada saat outsourcing kita minta 12 teknisi. Wah. Dan pola kerja mereka karena di BPS agak besar ya, itu shift. Ada shift 1 dan shift 2. Oh, nggak ngikut jam kerja pegawai. Oh. Jadi untuk yang teknisi itu 24 jam. Artinya pada saat di kantor itu perlu atau ada informasinya diterima sore, misalnya jalur listrik mati, lampu mati, atau keran air bocor, wastafel mampet, itu bisa dikerjakan pada hari itu juga oleh teknisi yang shift malam. Jadi paginya sudah ready lagi, Pak. Wah, luar biasa ya, Pak. Iya, termasuk CS juga begitu. Karena sudah tidak ada lembur lagi mereka. Iya, betul. Jadi mereka pakai shift pagi sampai jam 1 atau jam 2, nanti shift kedua sampai jam 5 atau jam 6, jam 7 malam. Jadi bisa mengcover yang pulangnya agak telat. Oh, itu kan yang ada di BPS RI sana kan, Pak? Kalau hal tersebut diadopsi sama daerah, kira-kira boleh nggak, Pak? Tergantung dari analisis kebutuhannya. Oh. Di teman-teman provinsi dan kabupaten perlu. Makanya kalau Sumut kan sudah berjalan semua kan? Iya. Kontraknya kemungkinan kan 3 bulan ya? Iya, 3 bulan untuk percobaan. Nanti coba bisa minta sebagai salah satu output perusahaan outsourcing yang sudah dikontrak, minta mereka untuk membuat justifikasi teknis. Organisasi sebesar Bapak Ibu di kabupaten atau di provinsi itu sebetulnya butuh CS berapa, butuh tenaga pramusaji berapa. Untuk di provinsi Sumut ini misalnya, apakah perlu juru taman untuk merawat semua peralatan listrik, AC, lift ada di sini kan? Iya, ada. Lalu listrik, air, terus pengelolaan limbah, air kotor, air bersih. Apakah organisasi provinsi atau kabupaten kota perlu jasa 1 atau 2 teknisi? Oh iya. Nanti hasil analisis teknis dari perusahaan outsourcing itu bisa dipakai sebagai dasar untuk pengajuan KAK. Kalau memang dianggap urgent bisa untuk dasar tambahan anggaran ya. Karena tentunya kan mungkin di pusat berpikirnya seperti tadi kan, paling CS, pengemudi, satpam. Sekretaris katanya juga ya, Pak ya? Nah, apalagi kalau memang perlu teknisi gitu kan. Oke. Terus Pak, kalau di daerah apakah ada ketentuannya berapa yang dibutuhkan? Atau nunggu justifikasi itu baru kita dapat berapa nih personel yang dibutuhkan dalam suatu kantor gitu Pak? Ya sebenarnya bisa dilihat dari alokasi anggaran yang disiapkan dari pusat. Untuk BPS Provinsi Kabupaten Kota kemarin berapa? Kalau setahu saya terbatas sih Pak itu. Jadi kalau mau mengadopsi yang nyari teknisi kelistrikan itu kan makanya itu tadi kan, ya, Pak, saya sampaikan kalau memang perlu sebenarnya sih di Biro Perencanaan mungkin butuh itu tadi justifikasi teknis dari orang yang berkompeten atau dari perusahaan yang kompeten. Kalau kami dulu untuk mulai building manager, kami di pusat itu punya building manager. Jadi gantinya kepala bagian rumah tangga itu building manager. Gitu. Jadi mereka yang mengelola CS, mengelola. Saya perlu Pak nanti Senin atau Sabtu misalnya besok upacara Sumpah Pemuda, Sabtu ada upacara ya Pak. Saya perlu teknisi, perlu CS untuk gedung pimpinan dibuka sekian orang. Nanti mereka yang ngatur kebutuhannya. Nah, itu saya pakai jasa konsultan untuk menentukan kebutuhannya berapa untuk organisasi sebesar BPS. Nah, karena teman-teman Sumut sudah
melakukan kontrak outsourcing, Iya. bisa diminta itu sebagai output dari perusahaan outsourcing. Minta mereka membuat justifikasi teknis kebutuhan organisasi di Provinsi Sumut, di kabupaten kota itu berapa sebenarnya untuk outsourcing. Itu jadi dasar nanti untuk. Oh ya. Jadi teman-teman yang mungkin akan kontrak di tahun depan nih outsourcing, siapa tahu kontraknya diperbarui, jangan lupa bikin justifikasi teknis terkait hal tersebut. Wah, ternyata sudah sangat banyak ya Pak ya kita sharingnya kali ini, udah lumayan nih ngobrol-ngobrolnya. Sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira ada tips nggak Pak untuk teman-teman di rumah tangga nih biar bisa memberikan pelayanan prima terhadap pegawai, menciptakan kenyamanan buat pegawai gitu Pak? Kalau saya menempatkan diri kami itu sebagai orang di belakang layar. Kalau nggak mau dibilang, kalau bahasa, dulu ada pimpinan yang pertama kali saya masuk ke bagian rumah tanggaan itu, di bagian rumah tangga di biro umum itu udah dikumpulin semua itu, sampai menyebut kita ini jongos. Artinya kita memang melayani mereka tujuannya. Iya. Supaya organisasi bisa berjalan baik. Setiap apapun event yang dilakukan di kantor, kita yang jadi tulang punggungnya. Iya, betul. Meskipun nanti hasilnya yang bagus, HSN, oh ini humas bagus, Resosek kegiatan ini apa ST apel bersama, tim distribusi yang bagus. Tapi kita di belakang layar tahu bahwa tanpa kita, tanpa teman-teman, itu kegiatan tidak akan se-perfect itu. Tapi tentu saja kita juga punya kekurangan. Yang itu ditutupi oleh tim dari humas. Sesuai dengan kapabilitas mereka, kemampuan mereka. Kalau tidak, kita tidak bisa bekerja sama, nggak berhasil. Yang mungkin penting itu. Berkolaborasi ya Pak ya, antar bagian. Itu tetap. Oke, terima kasih kawan cerita. Terima kasih juga Pak Anto atas kesempatannya kita berbincang yang sangat banyak ini. Mungkin itu dulu episode untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita untuk memperluas jaringan kita. Sampai jumpa lagi di Paskaliba. See you. Terima kasih.